datang di podcast Bedah Buku. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelumnya perkenalan, terlebih dahulu perkenalkan saya Siva Sofina Farelin. Saya Julita Putri. Saya Bang Buka. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah buku yang cukup menarik dan relevan dengan keadaan sosial saat ini, yaitu buku dengan judul Gender dan Pembangunan karya Julia Clive-Moss. Nah, ia diterbitkan pada cetakan pertama pada tahun 1996 dan sudah cetakan kelima pada tahun 2020 dengan jumlah halaman 283 halaman. Nah, betul sekali. Buku ini membahas bagaimana pembangunan ternyata tidak selalu dirasakan secara adil oleh laki-laki maupun perempuan. Ada banyak ketimpangan yang tanpa sadar masih terjadi di masyarakat. Nah, dan menariknya, buku ini tidak hanya membahas teori gender saja, tetapi juga menjelaskan bagaimana perempuan diposisikan atau ditempatkan pada posisi yang kurang diuntungkan dalam proses pembangunan. Jadi yuk, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Apa sih itu gender? Nah, benar banget. Jadi buku ini menjelaskan kalau gender itu beda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu kan secara biologis dibawa dari sejak lahir, sedangkan gender itu yang mana itu adalah peran masyarakat. Misal perempuan harus lembut, harus bisa masak, sedangkan laki-laki nggak boleh nangis dan harus kuat. Dan menurut penulis, pola pikir seperti itu bisa mempengaruhi pembangunan karena kalau masyarakat membatasi peran perempuan, otomatis kesempatan mereka juga terbatas. Benar nih, menurut Julia Clive-Moss, itu pembangunan sering dianggap untuk semua orang. Padahal kenyataannya, perempuan sering kurang dilibatkan atau kurang mendapat kesempatan yang sama. Contohnya aja seperti akses pendidikan, ekonomi, terus pekerjaan, dan sampai pengambilan keputusan saja. Kadang perempuan tuh dianggap cuma nggak usahlah ikut-ikutan atau cukup di rumah aja, sedangkan laki-laki dianggap lebih pantas memimpin. Nah, buku ini juga sangat berhubungan dengan perempuan. Ada salah satu konsep yaitu WID atau Women in Development di tahun 70-an. Tujuannya supaya perempuan ikut dilibatkan dalam strategi pembangunan. Dan sayangnya konsep ini masih dianggap kurang efektif karena perempuan mulai dilibatkan, tapi sistem yang tidak adil tetap sama. Jadi posisinya masih belum setara. Ibaratnya perempuan diajak ikut main, tapi aturannya masih berat sebelah. Jadi masalah utamanya itu belum benar-benar selesai ya. Nah, setelah itu munculnya konsep WAD atau Women and Development. Konsep ini menekankan bahwa perempuan sudah lama berkontribusi, tetapi pekerjaannya itu sering tidak diakui, seperti kerja ibu rumah tangga yang dianggap tidak bekerja. Padahal nyatanya itu peran atau pekerjaan yang sangat berat, mulai dari entah mengurus anak, mengurus dapur, dan masih banyak lagi. Tetapi konsep WAD juga masih punya kekurangan karena belum terlalu fokus pada pembahasan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan juga perempuan. Iya nih, akhirnya muncul konsep yang jadi fokus utama buku ini, yaitu GAD atau Gender and Development. Ya, menekankan bahwa yang harus diubah bukan hanya posisi perempuan, tetapi juga sistem sosial dan cara masyarakat memandang laki-laki dan perempuan. Oh, jadi konsep ini lebih menekankan pemberdayaan perempuan ya? Betul, perempuan perlu mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan pengambilan keputusan agar pembangunan lebih adil dan maju. Dan buku ini juga membahas secara ketidakadilan gender seperti pemikiran perempuan dalam ekonomi, stereotip bahwa perempuan tidak cocok memimpin dan beban ganda lagi perempuan yang bekerja. Dan hal-hal seperti itu ternyata masih sering ya kita lihat saat ini. Kalau menurut aku pribadi ya, buku ini tuh bikin kita jadi lebih sadar kalau ketidakadilan gender itu kadang terjadi secara halus atau tidak terlihat dan dianggap normal oleh masyarakat banyak. Setuju, buku ini membuat kita paham bahwa kesetaraan gender bukan soal perempuan lebih tinggi dari laki-laki, tapi tentang kesempatan yang sama dan saling menghargai.
Kalau kekurangannya sih iya, mungkin ada beberapa bahasa yang cukup akademik ya, jadi harus dibaca pelan-pelan. Iya sih. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari buku ini yaitu pembangunan harus memberi kesempatan yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Karena kesetaraan gender adalah tentang hak dan kesempatan yang sama. Oke teman-teman, mungkin itu aja nih pembahasan podcast kita kali ini tentang buku gender dan pembangunan karya Julia Clive-Moss. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kelompok kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.